Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 4 Februari 2023 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya 25 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 yang berkata demikian. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Kesibukan di Gunungnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan janji Allah bagi umat Tuhan, bagi suku-suku bangsa yang ada di zaman itu dari umat Israel, bahwa Allah akan melakukan bagian-bagian yang dahsyat bagi mereka jika Allah membawa mereka ke gunungnya yang kudus, jika Allah membawa mereka ke tempat kediamannya, jika Allah membawa mereka ke baitnya, jika Allah membawa mereka ke hadiratnya. Jadi ada kesibukan yang terjadi di hadiratnya. Ada kesibukan yang terjadi di gunung Tuhan. Dan kesibukan ini yang mau saya share buat saudara, yang dilakukan oleh Allah itu sendiri. Yang dilakukan oleh sang pemilik gunung kudusnya. Yang dilakukan oleh sang pemilik bait Allah itu sendiri. Dan saya mencatat di dalam kitab Yesaya tadi ada 4 kesibukan yang terjadi di Gunung Kudusnya, yang terjadi di hadirat Allah. Walaupun ada banyak hal, tapi khusus di ayat itu kita akan membahas 4 hal yang terjadi di Gunung Tuhan. Kesibukan yang terjadi di Gunung Tuhan. Yang pertama, di situ Allah berjanji bahwa Dia akan mengubah kain perkabungan umatnya. Jadi kain kabung mereka dilepaskan, kain kedukaan, hal-hal yang berhubungan dengan kedukaan, kesedihan yang diratapi oleh umat Tuhan, Allah ganti dengan sukacita dan sorak-sorai. Jadi Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa jika Allah membawa saudara dan saya masuk ke gunungnya, masuk ke hadiratnya, di hadiratnya salah satu kesibukan Allah adalah Dia melepaskan kain kabung kita. Kesedihan, kesulitan, kesusahan Dia ganti dengan sorak-sorai dan sukacita. Yang kedua, kesibukan yang terjadi di gunungnya, yang kedua adalah Allah meniadakan maut untuk seterusnya dari umatnya. Allah menyingkirkan kematian. Kematian di sini bisa kematian secara rohani, kematian di dalam usaha bisnis saudara dan saya, kematian di dalam pelayanan, kematian di dalam ekonomi dan finansial. Allah berjanji jika saudara dan saya Dia bawa masuk ke gunungnya yang kudus, Dia buat kita masuk ke hadiratnya, maka di sana Dia akan sibuk mengerjakan bagian yang kedua ini. Dia akan menyingkirkan maut dari kehidupan saudara dan saya. Bukan saja berbicara tentang kematian daging, tapi segala kematian yang mencoba mendekat di dalam kehidupan saudara dan saya, dalam rohani kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan pelayanan kita, dan dalam ekonomi serta keuangan kita. Allah berjanji bahwa orang-orang yang Dia bawa ke gunungnya, ke hadiratnya, Dia akan menyingkirkan semua jenis kematian ini. Karena itu saudara dan saya tidak perlu takut, karena waktu kita masuk di hadiratnya, Allah akan melakukan hal ini juga bagi kita. Semua bentuk kematian akan disingkirkan dari saudara dan saya. Yang ketiga kesibukan yang dikerjakan Allah di gunungnya, yaitu Dia akan menghapus
air mata kesedihan dan kesengsaraan dari segala umatnya. Jadi dari segala umat yang dia bawa ke gunungnya. Bayangkan ada berapa banyak orang yang dia bawa masuk ke gunungnya. Allah berjanji Allah akan menghapus air mata dari segala muka mereka. Air mata kesedihan, air mata putus asa, air mata kesengsaraan, air mata karena hidup dalam kemiskinan. Allah berjanji bahwa orang-orang yang dia bawa masuk ke gunungnya, orang-orang yang dilayakkan datang ke hadiratnya, Allah akan menghapus air mata kesedihan, kesengsaraan, kemiskinan, dan yang sejenisnya dari mereka. Karena itu hari ini Tuhan mau meneguhkan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak perlu menangisi hal-hal yang negatif yang terjadi dalam hidup kita. Tapi mari biarkan Allah membawa kita naik ke gunungnya. Biarkan Allah membawa kita masuk ke hadiratnya. Karena di sana dia akan sibuk untuk menghapus segala air mata kesedihan, kesengsaraan kita. Yang terakhir dan yang keempat, kesibukan terakhir yang Allah lakukan di gunungnya sesuai firman hari ini adalah dia akan menjauhkan aib dari umatnya. Aib itu bicara tentang malu. Jadi Allah berjanji bahwa di dalam firman hari ini, ketika saudara dan saya dia bawa ke gunungnya yang kudus, ketika saudara dan saya dia bawa ke dalam hadiratnya, menikmati hadiratnya, maka di sana dia akan menjauhkan kita dari segala aib. Kita tidak akan dipermalukan, kita tidak malu dan kita tidak dipermalukan, tapi kita akan dihargai, kita akan dihormati, kita akan dikasihi, dan kita akan dibanggakan oleh Allah menjadi umat kepunyaannya, menjadi biji matanya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, situasi hari-hari ini boleh orang berkata bahwa tidak baik. Mungkin saudara juga mengalaminya, tapi 4 janji firman ini bahwa Allah melakukan kesibukannya di hadiratnya di gunungnya yang kudus untuk kita. Kita dilayaninya dalam hadiratnya dengan 4 kesibukan ini. Walaupun ada banyak hal yang Allah kerjakan dalam hadirat Allah, tapi 4 kesibukan ini Allah lakukan melalui Yesaya tadi. Dan mari ambil semuanya, mari masuk dalam hadiratnya dan alami keempat poin ini dalam hidup saudara dan saya. Yaitu kita akan dijauhkan dari segala aib, kita akan dihapus air matanya oleh Allah, kita akan ditiadakan dari semua jenis kematian dalam hidup kita, dan Allah akan menyingkirkan kain kabung kita menjadi sorak-sorai. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menikmati semua kesibukan Allah di gunungnya. Amin.